Bab 71, Salah Obat. Sore ini, Ilham yang jamnya kosong sangat rajin menyapu daun kering yang mengganggu. Karena jika dijujukan saja selain ia sedikit mual jika berdekatan dengan Sifa, Ilham juga merasa lebih segar. Sehingga Sifa memekik dari dalam, memberitahukan soal makan malam mereka yang sudah matang. Belakangan Ahifa sudah sedikit demi sedikit belajar masak demi memanjakan perut suaminya. "Mas, makan yuk," pekik Sifa sehingga Ilham segera masuk ke jujukan dengan tak bersemangat. Mas mual lagi sayang. Coba minum obat yang tadi, obat yang dari dokter Akira itu." "Emang itu obat apa ya? Emangnya Mas nggak tanya sama dia?" "Nggak, Mas tadi khawatir sama Ustadz Gala, makanya nggak kepikiran nanya." "Ya udah, kalau gitu." Ilham pun meminum obat itu. Obat itu sebenarnya untuk penambah stamina, ya stamina jika pria merasa loyo. Sehingga ia merasa lebih baik setelah ini. Usai maghrib Ilham sengaja tak kejujukan lagi. Ia menunggu Isya saja karena tubuhnya sedang tak bersahabat. Selain ketika dekat dengan Sifa membuat Ilham mual, ada sensasi tak nyaman yang membuatnya menegang. "Duh, aku kenapa lagi ya? Kenapa sakit banget ya?" "Pak Ustadz kenapa?" tanya salah satu santri putra yang melihat kegelisahan Ilham. "Bisa amal soleh, panggilkan Ustadz Malik, Amar." "Kenapa memangnya? Malam ini saya mau izin dulu, soalnya kepala saya mendadak pusing." Iya biar saya panggilkan." Ustadz Malik berada di gedung santri putra saat ini. Tak lama Ustadz Malik keluar menemui Zafran. "Ada apa, Ustadz Ilhan?" "Duh, mohon maaf, saya mendadak sakit. Bisa minta tolong gantikan saja Ustadz Malik?" "Bisa kok, sakit apa sampeyan? Kepala saya pusing banget Ustadz." "Ya sudah, istirahat ya, Mas." "Iya, makasih loh ini." "Iya sama-sama." Sifa saat ini tengah video call dengan Rudy dan Ari. Gadis itu sudah malas berurusan dengan Roy karena Roy sudah banyak menyusahkan hidupnya. "Fa, kangen aku sama kamu," ucap Ari. "Kangen segala sih, nggak usah kangen. Malas dikangenin kamu." "Sombong amat," Ari menyungut kesal. "Fa, Roy sedih tahu katanya kamu udah nggak pernah balas teleponnya ya." Rudy ikut bicara. "Bodoh amat, lah, aku udah malas berurusan sama si Roy. Lagian kalian udah tahu belum kalau dia hampir perkosa aku di kosnya Risa." "Hah, Roy mau perkosa kamu? Kapan?" Ari dan Rudy tak menyangka jika Roy yang begitu dekat dengan mereka hampir menodai sahabatnya. "Ah udahlah, nggak usah ngomongin dia lagi, males." Udah jangan lagi deketin Roy. Gimana kandungan kamu, Fa? Baik kan?" tanya Rudy. "Baik, Rat, aku kangen sama kamu. Nih, aku mau cerita lagi sama kamu. Sejak nikah aku jadi jauh sama kalian sohibku, terutama kamu, Rudy. Kita juga kangen sama kamu, Fa. Tapi saat ini, kamu udah paling aman sama suami kamu. Aku sama Ari juga doain yang terbaik. Nggak usah mikir balapan dulu. Ingat loh kamu lagi hamil. Jangan bikin khawatir suami kamu. Kalau kamu kangen kita, hubungi aja. Kita ngobrol siapa tahu bisa ngobatin rasa kangen kamu." Sifa menitihkan air mata jika Rudy sudah bicara. Rudy yang sudah dianggap sebagai kakak kandungnya sejak dulu, memang sangat sayang pada Sifa sebagai adik. Sejak dulu mereka nyaman sebagai adik dan kakak saja. Jika Sifa sedang ada masalah Rudy selalu datang untuknya. "Makasih, ya, Ri, jagain Rudy ya, kasih tahu dia, kalau cari pacar yang bener, jangan kayak yang udah-udah cuma disakitin aja." "Aku nggak rela." Rudy patah hati lagi. "Aku suruh jagain Rudy, emangnya dia anak bayi?" Jawab mulu nih bocah tengik, ngertilah Rudy kan kakakku." "Ya salam, senewen amat sungokong, aku dikata bocah tengik, asem tenan," sungut Ari. Kamu pakai sungut Nasya lagi. Kamu siluman kerbau." Ari dan Sifa masih saling berdebat.
Kamu siluman monyet, balas Siva lagi. Kamu biksu tong, Ari sudah ngakak so hard. Kamu tong sampah, timpal Ahifa lagi. Kamu truk sampahnya, hahaha. Ari masih ngegas juga, paling senang menggoda Ahifa. Dasar Ari, Wong Edan, udah kalian ini, malah pada bertengkar. Bumil sensitif deh, udah dulu ya, nggak enak nanti ganggu kamu. Salam aja buat Pak Ustadz, ucap Rudi. Makasih ya Rudi, Ari udah nelpon, kangen kalian love sekebon pokoknya. Love sekebon juga dari kita, ya udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara tak lama dari itu, Ilham pun masuk ke jujukan, melihat obat yang tadi ia minum, membuka laptopnya dan melihat obat apa yang sudah Akira berikan padanya. Dek, adek tadi kok ngomong Wong Edan, siapa yang Edan? Oh, Ai Wong Edan. Loh, kenapa adek menghina Ari? Apa Ari jahatin adek? Dia ngatain aku Sun Gokong mas. Masya Allah. Tapi janganlah dibalas, begitu nggak baik sayang. Abisnya bocah tengik, Ari tuh senang banget ngajak debat mas. Karena teman adek kan sayang sama adek, mas nggak cemburu. Kalau sama Rudi dan Ari, mas tahu mereka memang ikhlas berteman sama adek. Kalau Roy, jauhin dia dek, jangan lagi dekati dia. Iya, aku kangen aja sama Rudi. Maaf ya mas, aku teleponan sama teman laki-laki, tapi mereka hanya aku anggap sahabatku, klub motor kami aja, nggak lebih. Iya, kalau misal mereka mau main, nggak apa-apa, asal mas ikut mengobrol juga. Biarinlah, mas, ngobrol lewat telepon juga udah senang aku. Mas ngapain, bukannya ngajar kok balik lagi? Tanya Siva kemudian menghampiri Ilham. Mas mau main dek? Sakit terlihat wajah Ilham yang pucat dengan tubuh sedikit gemetar. Segera Ahifa membawa Ilham ke ranjang. Duh, maaf mas, kandunganku masih muda, masak sih. Udah mas cari tahu obat apa yang dokter Akira kasih? Udah, ini obat kuat pria, dek, semacam obat perangsang. Siva terbelalak. Iya, nggak bisa dibiarin. Ahifa hendak melangkahkan kakinya ke UKS. Dek, mau kemana? Labrak dialah, kenapa sengaja kasih obat ini ke mas? Nggak sayang, nggak usah. Dia udah pulang sore tadi. Mas udah maafin dia, biar mas cari air kelapa aja. Mas keluar dulu ya. Ya udah, biar aku yang nyetir mobilnya. Nggak sayang, jangan. Mas pergi sama Ustadz Anas, adek dijujukan aja ya, banyak istirahat. Iya, hati-hati ya, mas. Mas pergi dek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siva sangat kesal, kenapa juga dokter Akira harus melakukan itu pikirnya. Tak lama Ilham pergi dan mendapatkan air kelapanya sehingga meminumnya, kemudian minum air banyak-banyak hingga pengaruhnya hilang. Gimana Mas Ilham? Lumayan, sedikit baikan setelah habis 2 kelapa. Kembung ini mah hehe, abisnya Siva masih muda kandungannya, saya nggak mau terjadi sesuatu sama kandungannya. Jadi gimana, kita pulang saja, udah malam. Ya udah, yuk, hingga akhirnya keduanya kembali ke pondok pesantren lagi. Sementara dokter Akira merasa bersalah juga melakukan itu. Sebagai dokter ia memang tak seharusnya melakukan itu. Entah kenapa rasanya seperti ingin balas dendam, padahal hatinya sudah jauh lebih adem belakangan ini. Bodohnya kamu Akira, kenapa kamu melakukan itu pada Ilham? Apa dia udah meminumnya? Monolog Akira sehingga meraih ponsel menghubungi Ilham untuk minta maaf. Assalamualaikum, Dokter Akira. Waalaikumsalam, Mas Ilham. Jangan minum obat itu, ya, obat itu adalah obat penambah stamina saat ingin melakukan hubungan suami istri, maafkan saya. Telat, saya udah meminumnya, lalu bagaimana kondisinya sekarang? Saya udah minum air kelapa sampai perut saya kembung, kayaknya abis ini saya mau mandi karena rasanya masih panas. Maafin saya
Saya janji nggak akan melakukan itu lagi. Nggak apa-apa, udah dulu ya, dokter, saya sudah sampai di Jujukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah merasa lebih baik, Ilham segera menuju ke toilet, membuka semua bajunya mengguyurkan air ke kepalanya. Siva menunggu dengan cemas dari luar. Tak lama Ilham kembali keluar dengan handuk yang dililitkan ke pinggangnya. Siva memberikan baju yang sudah disiapkannya. Ini bajunya mas. Makasih dek. Gimana, udah lebih baik? Dokter Akira ngaku kalau dia sengaja kasih obat itu. Kayaknya dia kesal karena sikap Mas Acu sama dia selama ini. Sebel banget, kayaknya dia butuh pendamping deh biar nggak ribet sama hidup orang. Dia udah minta maaf sayang. Iya, tapi aku nggak suka aja caranya. Mas jodohin aja kali ya dokter Akira sama Ustadz Gala? Apa, mas nggak salah? Enggak lah, sayang. Banyak loh yang mau menjodohkan keduanya. Siapa pembaca novel Istri Nakal Ustadz Ilham hehe? Ish, apa sih mas? Ada-ada aja. Ya udah, mas istirahat aja. Mau makan nggak? Makan dulu yuk. Tapi mas masih agak mual sih. Mas jadi bingung ini mas mak apa mual muntah ya karena adek hamil ya. Pusing mas nih. Ya udah, makan dikit aja biar perut keisi ya. Suapin ya sayang. Iya aku suapin. Sehingga saat ini keduanya makan di meja makan. Siga dengan sabar menyuapi bayi besarnya itu. Dengan lahap Ilham menikmati suapan demi suapan nasi. Sehingga rasa mual yang awalnya menjalar hilang sesaat. Setelah makan Ilha, jadi merasa ngantuk dan mengajak Siva tidur saja. Masya Allah, mas ngantuk banget sayang. Ya udahlah tidur yuk, aku juga ngantuk nih. Ayo sayang. Setelah banyaknya drama di hari ini, maka keduanya kini memilih tidur saja karena keduanya sudah dilanda rasa kantuk. Sementara di sela bayang-bayangnya, terbesit senyuman yang Akira layangkan padanya, karena samar terdengar, ketika Gala sempat tertidur berangkar UKS setelah diberikan obat mak, ia masih bisa mendengar percakapan meski matanya terasa berat untuk terbuka. Dokter Akira, bagaimana kalau aku bawa namamu dalam doa sepertiga malamku mulai hari ini? Daripada aku terus memikirkan Siva yang jelas sudah bersuami. Apakah dokter Akira mau sama ustadz sederhana seperti aku? Ustadz Gala harap-harap cemas seraya melihat ke atap, kemudian memejamkan matanya. Di bagian sudut lainnya, Akira yang merasa lega sudah meminta maaf pada Ilham memilih membaca Al-Quran untuk menenangkan hatinya karena bayangan Ilham seperti tak lagi menghiasi relung hatinya. Namun pria lain, yang usianya terpaut 2 tahun di bawahnya. Masya Allah, Ustadz Brondong, Ustadz Gala, segalanya hehe. Akira, jangan gila kamu, dia Brondong kira view. Akira meyakinkan dirinya apa ini seperti angin segar baginya. Pertemuan awal dengan Ustadz Gala seperti ada manis-manisnya.